Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Meila Kusumastuti dengan NIM 205221328 dari kelas AKS 3I. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ayat dan hadis tentang distribusi dalam Islam. Selanjutnya adalah saya akan menyampaikan tentang bab-bab apa saja yang akan kita bahas dalam ayat dan hadis distribusi ini. Yang pertama akan membahas tentang pengertian distribusi, kemudian yang kedua akan membahas tentang pandangan distribusi dalam Islam, kemudian akan membahas ayat dan hadis distribusi, kemudian yang terakhir kita akan membahas konsep dan tujuan distribusi. Selanjutnya yaitu tentang pengertian distribusi. Distribusi yaitu penyaluran, pembagian, dan pengiriman suatu barang. Jadi distribusi itu adalah suatu penyampaian barang, produksi dengan jenis barang maupun jasa yang diambil dari produsen dan disampaikan kepada konsumen agar berbagai kebutuhan dalam ekonomi manusia itu dapat terpenuhi. Kemudian, distribusi menurut ekonomi. Distribusi menurut ekonomi adalah penyaluran suatu barang yang dihasilkan dari proses produksi dari produsen dan akan disampaikan ke tangan konsumen yang menyelenggarakan fungsi, di mana fungsi tersebut nantinya akan berperan sangat penting di dalam ekonomi modern saat ini. Kemudian, yang selanjutnya adalah pandangan agama tentang distribusi. Di negara kita, di Indonesia, itu terdapat beragam macam agama. Misal ada agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, agama yang saya jadikan contoh adalah agama Kristen atau agama yang paling sering kita jumpai, bahkan kita hidup berkesampingan dengan agama tersebut. Dalam agama selain Islam, contohnya adalah agama Kristen, cenderung memiliki kelemahan. Dan salah satu kelemahannya itu adalah ketidakmerataan dan ketimpangan sosial yang akhirnya menimbulkan suatu ketidaklarasan, sehingga menimbulkan suatu profit materialistis, krisis moral, dan mengesampingkan kesejahteraan sistem ekonominya. Kemudian, dalam pandangan Islam atau dalam pandangan agama kita sendiri ini, itu menjelaskan bahwa proses distribusi yaitu suatu proses di mana suatu harta maupun barang itu tidak adil, karena menyebabkan orang kaya akan semakin kaya dan begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, ilmu ekonomi dalam Islam itu merupakan suatu ilmu yang mendalami usaha manusia itu sendiri untuk memposisikan dan mengolah sumber dengan menerapkan suatu prinsip dan berbagai nilai dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu, dalam pandangan ini itu pembeda antara pandangan agama selain Islam dengan Islam adalah hubungan erat dengan agamanya mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah ayat dan hadis tentang distribusi. Yang pertama adalah ayat Al-Quran tentang distribusi. Ayat Al-Quran tentang distribusi yang pertama adalah Quran Surat Al-Imran ayat 140. Yang artinya, jika kamu atau pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun atau dalam perang Badar mendapat luka yang serupa, dan masa atau kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia atau agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman atau dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikan sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Kemudian yang selanjutnya adalah tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 140 yang menyatakan bahwa suatu ketika sedang melakukan sebuah perang, di mana di sini dijelaskan adalah perang Uhud dan diartikan sebagai perang yang mendapat luka, dan mereka juga melakukan perang yang sama pula yang dinamakan adalah perang Badar, di mana perang ini juga perang yang mendapatkan luka yang sama pula. Dan bagi mereka yang mengalami masa ini, dia berada di masa kejayaan dan juga masa kehancuran. Dengan ini, Allah dapat membedakan mana orang yang beriman dan juga orang yang zalim.
Kemudian dalam Quran surat Al-Furqan ayat 7 yang artinya, dan mereka berkata, mengapa Rasul atau Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepada atau agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Maksud atau dari tafsir Al-Furqan ayat 7 ini adalah mengatakan bahwa kata al-istifham itu sebenarnya li at-ta'jub, yang berarti menunjukkan, memperlihatkan suatu keheranan. Menurut beberapa orang, Nabi maupun Rasul disibukkan dengan mencari nafkah untuk kehidupannya sehari-hari. Yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 20, yang artinya, dan kami tidak mengutus Rasul-Rasul sebelummu atau Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu maha melihat. Tafsir dari Quran Surat Al-Furqan ayat 20 ini adalah mengatakan bahwa Al-Furqan ayat 20 ini juga masih saling bersangkutan dengan ayat Al-Furqan Quran Surat Al-Furqan ayat 7. Karena dalam ayat ini menjelaskan bahwa logika kaum tentang eksistensi Rasulullah, menurut mereka, bagaimanakah seorang Rasul itu dipercayai, sedangkan beliau itu makan seperti pada layaknya manusia? Lalu, di mana letak keistimewaan seorang Rasul? Menurut pikiran dan logika suatu orang kafir, bahwa Rasul itu penampilannya suci dan berbeda dengan manusia pada umumnya. Sehingga kiatannya dengan distribusi adalah kenapa Rasul makan dan berjalan di pinggiran maupun dalam pasar dengan tujuan bahwa sesungguhnya Rasulullah hanya manusia biasa. Yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 1 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu atau Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul atau menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertawakallah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Tafsir dari Quran Surat Al-Anfal ayat 1 ini adalah menceritakan perselisihan tentang suatu pendapat di antara sahabat Nabi, menyampaikan tentang suatu harta yang dirampas, namun semua yang terjadi itu tidak akan lepas dari peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditegur bahwa suatu harta itu tersebut termasuk rampasan karena itu adalah karunia Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menimbun barang maka dia berdosa. Maksud dari hadis di atas adalah dalam proses distribusi dan dalam pendistribusian barang maupun apapun itu tidak boleh dengan adanya menimbun barang atau dengan nama lain menyembunyikan barang yang bukan hak milik mereka. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, dia termasuk orang yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan bahwa dari Uqbah bin Amir mengatakan bahwa beliau mendengar kata Rasulullah bahwa umat muslim ialah bersaudara. Oleh karena itu, setiap umat muslim tidak diperbolehkan menjual suatu barang dengan adanya kecacatan sedikit pun kepada saudaranya yang membeli, kecuali penjual telah menjelaskan kekurangan barang tersebut hingga ada titik terangnya tentang barang yang akan dibeli. Tafsir dari hadis di atas adalah menjelaskan tentang proses jual beli dan pendistribusian suatu barang, tentang layak atau tidaknya suatu barang tersebut untuk diperjualbelikan pada khalayak umum. Jika memberi barang dan barang terdapat kecacatan sedikit, maka penjual harus agar si pembeli itu tidak merasa terbohongi. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah masih sama dengan sabda dari Rasulullah bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang itu tinggal di sebuah desa. Biarkan para manusia itu tinggal di tempat mereka masing-masing sebelum Allah memberi izin sebagian mereka dengan sebagian mereka yang lain.
Maksud dari hadis di atas adalah seseorang itu tidak diperbolehkan tinggal di suatu desa yang memang desa tersebut itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang itu dapat memasuki desa tersebut kecuali Allah telah mengizinkannya atau telah Allah lakukan kehendaknya. Yang selanjutnya adalah ada konsep dan tujuan distribusi dalam Islam. Yang pertama adalah konsep distribusi. Jabariyah menyatakan bahwa distribusi itu mempunyai arti dan makna, bahwa semua tercakup sebuah peraturan dan pengaturan tentang hal kepemilikan suatu produksi dan unsur sumber tentang hal kekayaan. Dalam agama kita ini, yaitu Islam, membolehkan pemilikan hal umum maupun hal khusus yang kemudian diletakkan untung keduanya. Dalam ekonomi Islam memiliki politik pendistribusian, di mana suatu nilai itu dinamakan nilai masuk atau pemasukan untuk produksi individu maupun kelompok. Dalam konsep ini terdapat sistem kembali distribusi yang diajarkan Islam. Tidak semua ayat Al-Quran dijadikan konteks yang bisa menunjukkan konsep distribusi dalam Islam. Namun, terdapat beberapa penulis dalam buku ayat-ayat ekonomi Islam, karya Dwi Suwiknyo, salah satunya adalah Rafiq Yunus Al-Mistri. Kemudian adanya ini letak ayat-ayat tersebut dijadikan sebagai ayat yang menjelaskan distribusi dalam Islam, tentang tidak lagi perlu didebatkannya. Yang selanjutnya adalah tujuan distribusi dalam Islam. Ternyata tujuan dalam distribusi dalam Islam itu ada 4. Yang pertama ada tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial, dan tujuan ekonomi. Tujuan dakwah yaitu dengan adanya dakwah ini memerintah suatu orang untuk memberikan harta orang-orang dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kemudian tujuan pendidikan yaitu bagian pendidikan Islam ini menjadikan manusia itu lebih mengenal adanya dunia pendidikan tentang distribusi, khususnya distribusi dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah tujuan sosial. Tujuan sosial yaitu menghidupkan solidaritas dalam kelompok masyarakat, mempererat di antara individu maupun kelompok, menghilangkan sebab perselisihan di masyarakat, dan menerapkan prinsip keadilan yang masuk dan keadilan saat melakukan distribusi. Kemudian yang keempat ada tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi yaitu mengembangkan harta dan juga membersihkannya dengan cara berinfak. Nama lain dalam Islam adalah menginvestasikan sebagian hartanya karena tidak akan habis jika untuk berzakat. Karena sumber daya yang menganggur akan penuh jika melakukan awalan yang lazim sehingga dapat melaksanakan kegiatan suatu ekonomi dengan baik pula. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari distribusi dalam Islam ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi ekonomi Islam adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh distributor berupa penerimaan barang dari produsen dan disampaikan barang dari produsen itu ke konsumen dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Dan kita dapat membedakan perbedaan dari adanya sistem distribusi ekonomi Islam dan sistem distribusi ekonomi selain Islam. Contohnya adalah agama kapitalis atau agama-agama selain Islam. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.